yang indah dan bersih tentu menjadi kota dambaan bagi para masyarakat, terutama di ibu kota. Tentu sepanjang jalan harus bersih dan indah. Petugas kebersihan pun setiap harinya membersihkan jalanan dari adanya sampah. Namun, jika kita telusuri lebih dalam lagi, sepanjang jalan masih terdapat banyak sampah berserakan. Lantas, siapa oknum yang seenaknya membuang sampah ke jalan? Kami, tim reportase investigasi, mencoba menelusurinya. Berikut reportasenya untuk Anda. Jakarta, kota metropolitan yang selalu sibuk sepanjang harinya. Jakarta menjadi kota dengan penduduk terpadat di Indonesia. Per 2020 tercatat kurang lebih 10 juta jiwa menetap di Jakarta. Jumlah tersebut akan terus bertambah karena banyak pendatang baru yang akan mengadu nasib di Jakarta. Jika kita lihat, kota Jakarta terlihat sangat indah. Tetapi jika kita telusuri lebih dalam, permasalahan sampah di Jakarta belum juga mempunyai solusi yang tepat. Lantas bagaimana dengan peran masyarakat dalam memberantas sampah? Siapa sebenarnya oknum yang suka membuang sampah sembarangan? Dan sebenarnya kemana sampah-sampah ini? Ikuti penelusuran saya. Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, produksi sampah di Jakarta mencapai 7.000 ton lebih setiap hari. Jumlah ini tentu tidak sedikit, mengingat angka penduduk di Jakarta yang tinggi. Petugas kebersihan DKI Jakarta memiliki ribuan personil. Setiap harinya mereka membersihkan ibu kota. Salah satunya adalah Bapak Arvin. Lalu apa kata Bapak Arvin terkait sampah di Jakarta? Sudah sejak kapan Bapak Arvin menjadi petugas kebersihan di Jakarta? Udah sekitar 4 tahun. Dari sepenglihatan Bapak, apakah sampah di Jakarta tergolong banyak jumlahnya? Banyak. Lantas sampah-sampah ini nantinya akan dikirim kemana? Bantar Gebang. Pada akhirnya sampah-sampah tersebut masuk ke TPST Bantar Gebang. 60% diantaranya adalah sampah organik, sementara 40% diantaranya adalah sampah anorganik. Diprediksi Bantar Gebang akan mengalami overload pada tahun 2021. Sementara teknologi ITF atau Intermediate Treatment Facility baru akan selesai pada tahun 2020. Lantas, apa solusinya? Kesadaran masyarakat yang masih buangnya berantakan kayak gitu. Pemilihan sampah organik dan organik supaya membuang pada tempatnya. Itu aja sih intinya. Petugas kebersihan sudah melakukan tugasnya dengan baik untuk membersihkan sampah di jalan. Tetapi, peran masyarakat dalam hal ini juga sangat penting untuk kepentingan bersama. Namun masih saja ada oknum-oknum yang dengan seenaknya membuang sampah ke jalan. Kenapa sih suka buang sampah sembarangan? Memangnya sulit ya menjangkau tempat sampah? Ya nggak sulit sih. Ya kan ada petugas kebersihan juga yang bersihin setiap hari. Biasanya buang sampahnya kemana emang selain ke tempat sampah? Ke jalanan, ke got. Ya di mana aja suka-suka saya dong. Apa ada rasa bersalah ketika membuang sampah sembarangan? Nggak ada sih. Ya biasa aja. Menurut Anda, memang apa untungnya membuang sampah sembarangan? Ya menurut saya sih untung, karena saya memberi pekerjaan kepada petugas kebersihan. Karena kalau saya nggak buang sampah sembarangan, ya dia nggak kerja, makan gaji buta dong dia. Bener nggak saya? Apa kata masyarakat lainnya terkait masalah sampah di Jakarta? Bagaimana pandangan Anda terkait sampah di Jakarta? Menurut pandangan saya sampah di Jakarta lumayan banyak gitu. Jadi ketika saya jalan di pinggir jalan banyak sampah-sampah yang berserakan gitu. Menurut Anda, adakah solusi dalam permasalahan ini? Kalau solusinya mungkin dari diri kita masing-masing untuk sadar akan sampah itu buang itu bukan ke tempat ke sembarangan tempat, tapi ke tempat pembuangan sampah seharusnya gitu.
Bagaimana pandangan Anda terkait sampah di Jakarta? Ya menurut saya sampah di Jakarta itu menumpuk ya. Terlebih lagi dari manusianya juga di Jakarta, orang-orangnya juga sering buang sampah sembarangan, lalu juga buang sampah di kali. Lalu dari pemerintahnya juga nggak langsung dibuang sih, malah dibiarin aja menurut saya gitu. Menurut Anda, adakah solusi dalam permasalahan ini? Solusi pasti ada sih ya, kayak harusnya dari pemerintah langsung membuang sampahnya, menyiapkan, kan pemerintah juga punya timnya karena tim yang buang sampah segala macam. Itu harusnya pemerintah harus lebih galak lagi kepada tim-timnya dalam menangani kasus sampah ini. Sebenarnya sampah ini kan kasus yang serius ya, jangan dikejar menumpuk. Karena kan kita juga tahu kan kalau sampah semakin menumpuk kan akan menyebabkan banjir ya kan. Jadi solusinya itu aja sih, untuk pemerintah digalakin untuk sampah-sampahnya itu. Bagaimana pandangan Anda terkait sampah di Jakarta? Ya, saya udah melihat sejauh ini Jakarta punya tim pembersih ya, Lembaga Oren. Ya lumayan lebih rapi dan lebih bersih. Menurut Anda, adakah solusi dalam permasalahan ini? Ya solusi sih pasti ada, cuman ya untuk sekarang ini solusinya udah berjalan sih, alhamdulillah udah mulai bersih semua, dan fasilitas-fasilitas juga udah ada banyak tempat sampah. Kesadaran diri akan membuang sampah pada tempatnya mestinya harus dibentuk dalam diri masyarakat. Sampah adalah musuh bagi kita semua, hal yang seharusnya dihilangkan. Budaya membuang sampah sembarangan pun mestinya juga harus dihilangkan. Kita harus bisa saling gotong royong memberantas masalah sampah di Indonesia. Sampah menjadi tanggung jawab bagi kita bersama. Mulailah dari diri sendiri, mari kita memberantas masalah sampah. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Saya Fira Nabila pamit, sampai jumpa.